Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan Om Swastiastu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi, penyebaran dan pemahaman budaya positif di sekolah. Yang mana kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, rekan sejawat sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya, karena kehadiran Bapak Ibu sangat berarti bagi saya, Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 10, guru SD kecil Mekarsari Buranga. Dalam melaksanakan nilai dan peran saya sebagai calon penggerak, yaitu dengan tujuan kita semua hadir di sini adalah demi murid dan murid. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini semuanya adalah orang-orang yang hebat, yang telah meluangkan waktu dan kesempatan dan saling berbagi pendapat, pengalaman dan gagasan demi kepentingan anak didik kita. Agar kegiatan ini lebih nyaman ke depannya dan kita bisa saling berbagi dengan suasana yang menyenangkan, mari kita melakukan tepuk semangat baru. Oke, Bapak Ibu boleh silahkan berdiri. Kita buat tepuk semangat versi yang baru. Tepuk semangat dan dangdang. Tepuk semangat dan dangdang. Ding ding ding, dung dung dung. Tepuk semangat se aha aha ma aha aha ngat aha aha semangat. Boleh seperti itu? Oke. Tepuk semangat dan dangdang. Ding ding ding, dung dung dung. Tepuk semangat dan dangdang. Ding ding ding, dung dung dung. Se aha aha ma aha ngat aha aha semangat. Luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu? Kita sudah bisa lebih rileks? Bisa. Oke, baiklah. Seperti yang kita lihat di sini, ada yang kita bisa lihat bersama, diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dari kata menyebarkan, sehingga di sini dengan sangat hormat kami mengundang Bapak dan Ibu dengan kata menyebarkan, sehingga kita semua bisa mengetahui secara bersama mengenai bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu, apakah yang Bapak Ibu pahami mengenai budaya positif? Menurut persepsi Bapak, budaya positif itu seperti apa? Perilaku yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu yang lain ada gagasan atau pendapat mengenai budaya positif? Perilaku yang menyenangkan. Perilaku yang menyenangkan. Ya, semuanya mengarah ke arti kata positif, menyenangkan, baik.
Nah, budaya positif merupakan pembiasaan atau karakter yang merujuk pada kumpulan norma, nilai, dan kebiasaan positif yang berkembang dalam suatu lingkungan. Jadi dari kata budaya, pembiasaan. Kemudian pembiasaan itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan kebajikan universal yang diterapkan di dalam kehidupan. Dari sini, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kebajikan universal? Dari kata baik, kebajikan universal. Kebaikan untuk bersama. Ya, kebaikan bersama. Di konsep ini tertulis bahwa nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, saya bahasakan agar lebih kontekstual maksud dari kebajikan universal, yang mana kebajikan universal itu adalah kebaikan yang kita pahami bersama, entah di luar negeri, Australia, Amerika, Indonesia, ataupun suku bangsa apapun. Kita sepakati bersama bahwa jujur itu perbuatan baik. Setuju? Nah, itulah maksud dari kebajikan universal. Semua tindakan yang diakui tidak melihat dari golongan adalah nilainya adalah baik. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan secara umum yang menjadi acuan dalam membentuk disiplin positif. Ada peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, semangat. Nah, Bapak Ibu boleh lihat yang ada di papan, di slide, acuan-acuan dalam membentuk disiplin positif. Sebenarnya masih banyak nilai-nilai positif. Ini adalah gambaran yang menjadi acuan kita dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat nilai kebajikan universal tersebut, apakah budaya positif itu penting untuk kita terapkan di sekolah? Sangat penting, ya, sangat penting ya Bapak Ibu. Oke, kenapa sangat penting? Karena sebagai bagian proses pembelajaran pendidikan karakter. Jadi pembelajaran di sini bukan hanya soal mengajarkan anak-anak membaca, menghitung, tapi di sini lebih merujuk pada pendidikan karakter yang dapat membentuk nilai luhur yang tercermin dari Pancasila yang kita harapkan dari murid. Nilai luhur yang tercermin dari Pancasila, yaitu murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu mengenai profil pelajar Pancasila? Seperti apa profil pelajar Pancasila itu? Ya, beriman dan bertakwa, kebinekaan global, Mandiri, bergotong royong, kreatif. ya. Jadi seperti kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Pancasila yang kita ketahui itu adalah sebagai dasar negara, menjadi pandangan dan pedoman bangsa Indonesia,
menjadikan profil pelajar Pancasila menjadi pijakan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Ada 6 dimensi karakter profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat sikap atau nilai-nilai yang menjadi acuan dalam membentuk karakter pada murid. Nah, pada profil pelajar Pancasila ini yang menjadi ke-6 dimensi sudah tertera apa yang menjadi nilai kebajikan universal. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Nah, sekarang setelah kita mengetahui nilai kebajikan universal, kemudian mengenai karakter yang kita inginkan, yang menjadi pertanyaan, bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah? Apakah Bapak Ibu memiliki gambaran mengenai bagaimana cara kita mewujudkan budaya positif yang berkaitan dengan nilai kebajikan? Memberi salam. Ya, memberi salam. Yang lain Bapak Ibu? Memberi salam. Apakah hanya memberi salam merupakan bagian dari budaya positif? Budaya 5S. Ya. Menyapa. Ya, menyapa. Budaya 5S. Ya, 5S. menerapkan 5S. Masih ingat 5S? Sapa, salam, senyum, Sopan kan sopan. ya. Sopan. Ya, sopan. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Semuanya kita sudah memahami mengenai bagaimana yang seperti apa itu budaya positif. Nah, cara mewujudkan budaya positif di sekolah, kita mulai dengan perubahan. Paradigma itu adalah berbicara tentang perubahan yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bagaimana itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yang lama bagaimana, yang baru bagaimana? Ya. Oke, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma lama di mana guru sebagai pusat pembelajaran. Guru menjelaskan, guru memberikan contoh, semuanya guru dan guru. Tetapi pada paradigma baru yaitu proses yang berpusat pada murid. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah keterpihakan atau berpihak pada murid dengan memberikan kebebasan bereksplorasi, mencari pengetahuan kepada murid. Itu berarti kita sudah memberikan nilai berpihak pada murid. Dan tujuannya adalah murid, dan murid. Saya selalu ingat dengan 3 kata ini: murid, dan murid. Menurut Bapak Ibu, apa makna sehingga kata murid ini diulang 3 kali? Dari murid untuk murid oleh murid. Ya, dari murid untuk murid oleh murid. Luar biasa. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu orientasinya, tujuannya adalah murid. Dengan proses pembelajaran paradigma baru tersebut, maka akan memunculkan lingkungan positif. Jadi dasar mewujudkan budaya positif, kita awali dengan lingkungan yang positif. Nah, Bapak Ibu, tentunya sebelum melakukan sesuatu, kita tentu harus mengetahui dulu
Saya beri contoh, kalau kita seorang ibu, kebetulan di sini ada sebagian besar adalah ibu-ibu rekan sejawat yang saya banggakan. Kalau kita membuat kue, kita tentu menggunakan takaran. Untuk 1 kilogram terigu sekian untuk gulanya, sekian untuk mentegahnya. Nah, sama dengan menerapkan budaya positif ini, bagaimana kita mau menerapkannya sementara hal-hal yang terkait dengan budaya positif itu kita belum mengetahui dengan benar apa saja konsep-konsep yang terkait dalam menerapkan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, disiplin itu yang seperti apa? Atau bagaimana perwujudan karakter disiplin itu atau pembiasaan disiplin itu menurut Bapak Ibu? Mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Yang lain selain mematuhi peraturan, apalagi yang menjadi gambaran mengenai disiplin? Ya. Datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu, mematuhi peraturan. Nah, di sini yang harus kita rubah mengenai makna disiplin itu sebenarnya. Jadi, disiplin itu tidak hanya berbicara tentang on time, tepat waktu. Jadi, disiplin dalam pengertian paradigma lama yaitu tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan, bahkan hukuman. Dimaknai sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan dan sering dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Contohnya seperti ini. Anak-anak harus datang tepat waktu. Pukul 7.15 contohnya ya. Anak-anak harus datang di sekolah. Nah, itu adalah bentuk peraturan dan kepatuhan. Namun terkadang tanpa kita sadari hal itu dapat dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Di sini nilai keberpihakan kepada murid itu sudah tidak ada. Mungkin saja anak-anak yang datang terlambat tersebut ada halangan, misalkan dia ada pekerjaan di rumah harus membantu orang tuanya. Jadi itu mengenai disiplin bukan hanya mengenai soal waktu, tetapi Bapak bisa lihat di sini disiplin yang kuat tumbuh dengan adanya kemerdekaan, yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap memerintah diri sendiri. Dan sesungguhnya disiplin itu berasal dari kita sendiri. Nah, apa kesimpulannya di sini? Bahwa disiplin itu bukan berasal dari dengan adanya disiplin positif ya, bukan dari adanya peraturan hukuman, tetapi berasal dari diri kita sendiri. Murid dapat memerintah dirinya, saya harus datang terlambat. Saya harus datang terlambat atau tidak ya? Tapi yang ada karena adanya disiplin positif pada dirinya, saya harus datang tepat waktu. Itu merupakan salah satu tugas dan kewajiban saya sebagai murid. Jadi dia memerintah dirinya sendiri. Menurut Dian Gosar, disiplin merupakan proses belajar. Maksudnya, kita harus paham untuk apa, mengapa melakukan sesuatu. Dan hal ini mengacu pada nilai kebajikan yang kita yakini. Hal ini membangun motivasi intrinsik sehingga dapat bertanggung jawab terhadap yang dilakukan. Jadi penerapannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyuruh anak-anak kalian harus datang tepat waktu. Tapi kalau kita hanya beritahu seperti itu, maka motivasi yang ada dalam diri mereka itu tidak akan pernah muncul karena mereka tidak tahu datang tepat waktu untuk apa juga. Tapi kalau kita memberikan pemahaman, mereka ketahui
mengetahui yang mereka lakukan itu, oh tujuannya untuk ini. Ternyata datang tepat waktu itu memberikan nilai menghargai waktu. Jadi dengan sendirinya motivasi itu anak-anak akan muncul bahwa dia harus datang tepat waktu tanpa merasa takut dihukum atau memberikan ketidaknyamanan pada dirinya. Seperti itu. Disiplin ini harus kita garis bawahi. Disiplin tidak harus memberikan hukuman. Kalau perlu, sebagai alternatif terakhir, bahkan tidak perlu dilakukan. Jadi, dalam hal ini, jika ada murid-murid kita yang melakukan suatu perbuatan yang menyimpang, maksudnya tidak sesuai dengan menjadi peraturan di sekolah, hukuman bukan sebagai alternatif, tetapi kita dapat menggunakan cara lain. Nah, di sini nanti akan kita pelajari, itulah salah satu kiat menumbuhkan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di sini ada mindset. Bapak Ibu tahu apa itu mindset? Pola pikir. Ya? Ya, ini adalah pola pikir. Ini adalah pola pikir yang saya cetuskan. Gagasan yang saya cetuskan setelah saya mempelajari modul budaya positif. Murid yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Kita balik tadi pada kebajikan universal. Jadi dia mengaitkan semua tindakannya dengan nilai kebaikan universal. Saya tidak ingin datang terlambat karena dia adalah anak yang bertanggung jawab. Anak tidak ingin datang terlambat karena dia merasa sebagai murid dia harus patuh kepada bapak dan ibu. Itu adalah disiplin dia memerintah dirinya sendiri. Disiplin bukan hanya berkaitan dengan waktu dan pembiasaan, tetapi lebih kepada sikap perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam pelaksanaannya lahir dari dalam diri. Jadi semua tindakannya dia sadari itu adalah suatu kebaikan untuk dirinya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ayo sekarang kita bermain. Bapak dan Ibu, sekarang di sini anggaplah tangan Bapak Ibu ini menyimpan suatu rahasia. Rahasia ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Bapak tidak ingin, Bapak dan Ibu tidak ingin orang lain tahu rahasia itu. Coba sekarang Bapak bisa secara berpasangan, kepalkan, anggap di dalam ini berlian kah atau apa, pokoknya sesuatu yang berharga. Silahkan dikepalkan tangannya. Ini saja perungku. Ya. Memang dekat-dekat. Anda sudah membayangkan bahwa ada sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga hal tersebut dengan sekuat tenaga, karena hal itu penting bagi kehidupan Anda. Luar biasa sekali. Ayo sekarang berusaha dengan sekuat tenaga, kepalkan tangan. Nah, kemudian teman yang satu, cara bergantian. Misalkan yang satu dulu, kepalkan tangan. Ibu, lakukan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk agar dia mau membuka kepalan tangannya. Entah Bapak mau menghardik atau membujuk atau apa, terserah apa yang Ibu mau lakukan. Saya mempunyai pandangan. Ya, coba Ibu praktekkan.
Pak Darmi, silahkan dikepalkan tangannya. Sekarang Ibu Felni, silahkan. Bagaimana cara Ibu bisa membuka kepalan tangan itu? Dipegang gitu Pak. Ayo, coba Ibu dengan Ibu Ayu dengan Ibu Mira. Ibu Mira, Ibu Ayu yang mengepalkan tangan. Nah, kemudian Pak Fendi, silahkan Ibu buka. Bagaimana cara Ibu membujuk Pak Fendi agar dia membuka kepalan tangannya? Seuang. Ya, bagaimana? Udah buka. Sudah ada yang berhasil membuka kepalan tangannya? Buka Bu. Saya dapat uang 5.000. Rokok satu batang. Kelereng. Ibu berhasil membuka kepalan tangannya Pak Fendi? Berhasil? Ah, ternyata tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang berhasil ya, karena kita tidak ingin sesuatu berharga kita itu ada dengan orang lain. Saya terpaksa. Nah, tapi ada tadi yang mengatakan ada yang berhasil ya? Ada. Ada juga yang tidak berhasil. Nah, apa alasan Anda yang sudah berhasil membuka kepalan tangannya? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan? Dibujuk Bu, saya kasih sebagian. Karena bujukan. Iya. Kemudian yang tidak berhasil, apa alasannya sehingga tidak berhasil dibuka kepalan tangannya? Terlalu keras. Terlalu keras. Ya. Apa yang dapat kita tarik dari kesimpulan kegiatan ini? Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Ya, yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Demikian halnya dengan murid kita. Murid kita itu adalah individu yang sama dengan kita. Mereka memiliki hak mengontrol diri mereka sendiri. Nah, tugas kita ini sudah sebagai guru membimbing, mengarahkan agar kontrol dirinya itu berada pada jalur positif. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini adalah miskonsepsi makna kontrol. Miskonsepsi itu apa Bapak Ibu? Ya, kesalahan pemahaman. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Kedua, ilusi semua penguatan itu positif. Ilusi, kritik, dan membuat seseorang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa dengan alasan tanggung jawab. Yang seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Sekarang kita ingin meluruskan miskonsepsi tersebut. Pertama, guru tidak dapat mengontrol murid jika ia tidak mau. Jangan dipaksa ya Bapak Ibu. Kalau mereka tidak mau, kalau untuk mengarahkan mereka kebaikan, itulah tadi sudah gunanya bujukan. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Bagaimana memunculkan dorongan itu? Itulah tugas kita sebagai guru, mengarahkan murid. Kemudian, tidak semua penguatan itu efektif. Contohnya seperti ini. Anak-anak yang tidak mengerjakan tugas. Saya berbicara tentang pengalaman saya di sini. Saya sering mendapatkan anak-anak itu tidak mengerjakan tugas. Hal yang pertama saya lakukan adalah yang tidak mengerjakan tugas, silahkan berdiri, dihukum. Ya. Namun hasilnya apa? Tujuannya kita
kalau dia dihukum itu adalah bentuk penguatan supaya dia tidak lagi tidak mengerjakan tugas, supaya dia menjadi mengerjakan tugas. Tapi ternyata hasilnya apa? Malah anak tersebut masih juga tidak mengerjakan tugas. Itu menunjukkan bahwa tidak semua penguatan itu efektif. Kemudian, menggunakan kritik dan rasa bersalah mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, ini yang sering kadang kita lakukan, menggunakan kritik dan rasa bersalah. Kamu ini lambat terus, tidak kerjakan tugas. Hasilnya apa? Anak-anak tersebut merasa mentalnya down ya. Dia berpikir, saya memang seperti itu, selalu tidak mengerjakan tugas. Bukannya kita mau mereka ke arah yang berpikir yang ke positif, merubah tindakannya, tapi langsung kita, kamu ini lambat terus, tidak kerjakan tugas. Malah membawa mereka ke identitas gagal. Kemudian, murid memiliki hak menentukan pilihan mereka. Ya, di sini kita kembalikan bahwa anak-anak memiliki hak yang sama dengan kita, berhak menentukan pilihan mereka. Dari sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai miskonsepsi tentang makna kontrol? Ya, menentukan hak, menentukan pilihan mereka. Ya, apa yang ditanyakan Bapak Ibu? Karena kita tidak paham apa yang mereka inginkan waktu pembelajaran itu. Karena mereka itu dituduh juga tidak mau, kerja kelompok juga tidak mau. Jadi pilihan mereka itu seperti apa? Jadi kita bisa bertanya-tanya sendiri dalam hati kita. Ya, luar biasa pertanyaannya Pak Fendi mengenai murid memiliki hak menentukan pilihan mereka. Di sini kan diluruskan maknanya bahwa murid menentukan hak. Nah, kita guru tidak tahu mereka maunya apa. Nah, di sini sudah posisi kita, Pak. Di sini kita akan mempelajari apa posisi kita, sehingga kita dapat mengetahui apa yang mereka inginkan. Jadi, dalam hal ini menurut saya kita membutuhkan komunikasi yang intens. Dengan komunikasi, anak-anak menjadi lebih terbuka. Pendekatan emosional itu sangat penting. Jadi bagaimana, Pak? Ya, bisa Pak. Ya, terima kasih. Jadi, miskonsepsi makna kontrol ini telah diluruskan oleh pakar pendidikan sekaligus psikiater. Luar biasa Bapak Ibu, kita ini jadi guru, selain mengajar, mendidik, ternyata kita juga merangkap menjadi psikiater, mendalami hal-hal emosi yang berkaitan dengan emosional anak. Tidakkah Bapak Ibu merasa itu suatu pekerjaan yang hebat, luar biasa? Ya? Ya, sangat luar biasa. Nah, sekarang kaitan makna kontrol dengan disiplin. Tadi kita sudah pelajari tentang kontrol diri dengan disiplin. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut nilai kebajikan yang universal. Selanjutnya, konsep yang berkaitan dengan budaya positif. Ada yang namanya paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol.
Menurut Bapak Ibu, apa itu paradigma stimulus respon? Ya, paradigma stimulus respon. Stimulus artinya proses pembelajaran atau stimulasi yang kita berikan kepada anak-anak. Model-model pembelajaran, gaya-gaya pembelajaran. Kemudian responnya, apakah anak itu menjadi berpikir dengan pembelajaran yang kita lakukan, anak-anak menjadi berpikir, oh iya ya seperti ini. Itulah maksud dari stimulus respon. Jadi di sini dikatakan setiap anak memiliki perbedaan. Setuju Bapak Ibu kalau anak-anak itu berbeda? Jelas berbeda. Ya, anak-anak itu berbeda. Didasarkan oleh keadaan dasar dan kebutuhannya. Hal ini memberikan gambaran berbeda pada individu. Namun, keadaan dapat diubah. Ada kata namun dapat diubah dengan memberikan ruang untuk menyadari apa yang berarti bagi diri setelah kembali kepada diri untuk menentukan pilihan yang ingin dilakukan. Itulah makna stimulus respon. Jika kita melakukan contoh teladan yang baik, responnya ke anak, oh iya, perbuatan itu bagus. Itu adalah responnya sehingga dia akan melakukan. Itu maksud dari stimulus respon pada teori kontrol. Jadi anak-anak yang kembali, oh iya itu bagus, saya harus ikut. Oh itu adalah contoh sikap yang jujur. Saya ingin berbuat seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini, apakah Bapak Ibu sudah ada gambaran mengenai penerapan budaya positif? Alhamdulillah. Namun, ternyata masih ada lagi hal-hal yang berkaitan dalam penerapan budaya positif. Nah, agar lebih konsen, bagaimana kalau kita melatih fokus dulu? Boleh Bapak Ibu silahkan berdiri. Jadi seperti ini ya. Kalau saya katakan lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar. Kalau saya bilang lingkaran besar, berarti tangannya Bapak begini. Kalau saya bilang lingkaran kecil, tangannya Bapak besar. Oke? Paham Bapak Ibu? Ya, baik, terima kasih. Oke. 1, 2, 3. Lingkaran kecil, Lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil. Luar biasa, ternyata semuanya masih fokus. Bagaimana Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya? Alhamdulillah, masih semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Luar biasa. Berikut kita akan mempelajari motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Ya, dorongan melakukan sesuatu. Jadi orang-orang itu melakukan sesuatu karena adanya dorongan. Nah, sekarang Bapak Ibu berada di sini tentu ada dorongan motivasinya. Kira-kira apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu hadir bersama kami di sini dalam rangka penyebaran budaya positif? Ingin tahu materi budaya positif. Ya. Ingin mengetahui budaya positif Iya, seperti apa. ingin mengetahui budaya positif.
Yang lain? Oke. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku ini, kira-kira mana motivasi perilaku yang mengarah kepada budaya positif? Yang ketiga, ya benar sekali Bapak Ibu, bahwa untuk mewujudkan budaya positif itu adalah kita harus menjadikan murid kita menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Konsep penerapannya bagaimana? Oke, konsep penerapannya kita berbicara tentang nilai-nilai. Tadi kita kaitkan lagi dengan nilai kebaikan. Bahwa misalkan kita ambil contoh nilai kebaikan tanggung jawab. Nah, kita bisa menjadikan anak-anak tersebut melakukan sesuatu dengan nilai yang mereka percaya, dengan bahwa tanggung jawab itu adalah perbuatan yang mulia. Sehingga misalkan anak-anak kita suruh untuk ada tugas piket membersihkan kelas setiap hari, mereka melakukannya bukan karena menghindari hukuman, bukan karena untuk mendapatkan penghargaan, tetapi karena mereka menghargai nilai yang mereka yakini, bahwa nilai tanggung jawab itu adalah nilai kebaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memotivasi seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi dengan meyakini nilai kebaikan, maka dorongan yang ada dalam dirinya itu bukan motivasi eksternal, motivasi dari luar, seperti takut dihukum atau ingin mendapat penghargaan, itu motivasi dari luar. Tapi dengan meyakini nilai kebaikan, itu adalah motivasi internal yang memang lahir dari dalam dirinya, yang dia yakini bahwa itu adalah hal yang baik, yaitu memotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ketika murid kita memiliki motivasi tersebut. Dalam mewujudkan budaya positif, tentunya dengan menciptakan lingkungan positif, yaitu keadaan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan dapat memberikan dorongan atau motivasi perkembangan akhlak yang mulia, menumbuhkan rasa empati, toleransi, dan terbentuk hubungan yang positif. Contohnya, bersikap sopan, mengantre, melaksanakan kerja bakti, tepat waktu tiba di sekolah, menaati peraturan di sekolah, menyimak dengan baik, toleransi, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, bersalaman dengan guru, membuang sampah pada tempatnya, gotong royong, religius, nasionalis, mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi luar biasa Bapak Ibu, budaya positif itu sangat luas. Bukan tentang waktu, bukan
kemauan anak untuk berubah. Anak-anak mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, berarti dia memiliki budaya positif dalam dirinya. Dia ingin mengembangkan dirinya. Dia ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebagai guru, hal yang kita perhatikan dalam menanamkan pendidikan karakter, karena mewujudkan budaya positif itu adalah bentuk dari program pendidikan karakter. Pertama, anak sebagai individu yang memiliki hak atas dirinya. Tugas guru mendampingi dan membimbing anak menemukan kebahagiaannya. Jadi anak-anak melakukan sesuatu bukan karena keterpaksaan, tapi dia lakukan dengan senang hati. Itu maksudnya. Kemudian, setiap anak itu unik, sehingga didasarkan sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhannya, merupakan motivasi perilaku menjadi orang-orang yang mereka inginkan. Jadi karakter anak itu berdasarkan kebutuhannya. Nah, berbicara soal kebutuhan anak, itu ada 5 ya kebutuhan anak. Nanti akan kita bahas sebelumnya kita masuk dulu kepada posisi kita sebagai guru. Nah, Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini sebagai tolak ukur penegakan peraturan atau keyakinan. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga tolak ukur peraturan ini, menurut Bapak Ibu, yang mana baik untuk kita terapkan? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Ya, restitusi. Nah, Bapak Ibu tentu sudah hukuman rada-rada negatif ya. Konsekuensi masih juga pasti. Restitusi pasti hal yang baru. Jadi restitusi apa ya? Nah, sekarang berkaitan dengan penerapan restitusi. Sebelumnya kita harus melihat posisi kita dahulu sebelum kita menerapkan penerapan restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi, tolak ukur dengan posisi kontrol berkaitan. Jadi, di saat kita memilih restitusi, berarti posisi kontrol yang kita gunakan itu mengarah pada posisi apa? Nah, akan kita bahas. Sebelumnya kita pelajari dulu, kita ketahui bersama apa sih itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Bapak Ibu memiliki gambaran secara pengalaman mungkin bagaimana tentang hukuman, bagaimana menurut Bapak Ibu mengenai hukuman itu? Bisa diulang pertanyaan? Ya. Bisa diulang pertanyaan? Oke, baiklah. Menurut Bapak Ibu, penerapan hukuman itu seperti apa? Menurut pemahaman Bapak? Kalau penerapan hukuman yang biasa dilakukan, disuruh nyiram bunga, terus bersihkan halaman di depan kelas, gitu. Disuruh membersihkan? Iya. Ya. Nah, di saat mereka melakukan kesalahan. Oke. Yang lain Bapak Ibu, hukuman itu seperti apa? Memberikan efek jerah kepada siswa. Ya. Memberikan efek jerah. Memberikan efek jerah itu adalah hukuman. Nah, oke, sekarang kita lihat ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman
bisa diberikan berupa fisik maupun pikir. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itulah makna hukuman. Misalkan anak-anak yang datang terlambat, lagi-lagi masalah terlambat. Kita suruh kamu lari lapangan 20 kali putaran. Itu kan hukuman. Dan itu bersifat tiba-tiba. Kemudian anak tidak dilebatkan. Kok datang terlambat langsung putar halaman. Bagaimana kalau tiba-tiba dia belum sarapan? Atau mungkin dia terlambat karena ada suatu hal. Nah, dari sini kita bisa menilai apakah hukuman itu efektif untuk merubah perilaku. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Tidak. Tidak efektif ya? Iya. Oke, karena di sini anak-anak disakiti. Berarti kita sudah jauh dari makna konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Murid dan murid-murid. Keberpihakan kepada murid. Jadi kalau kita melaksanakan hukuman, berarti nilai itu sudah tidak kita jalankan. Lanjut, konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, konsekuensi itu seperti apa pelaksanaannya menurut Bapak Ibu? Ya. Peraturan diterapkan di sekolah. Kalau melanggar, ada konsekuensinya. Nah, itulah konsekuensi. Melakukan kesalahan berarti harus ya ada hukumannya. Itulah konsekuensi. Masih berbicara tentang hukuman. Lanjut, restitusi. Nah, yang tadi ini sudah menjadi pilihan Bapak Ibu ya. Penasaran seperti apa itu restitusi? Restitusi, proses kolaboratif dalam bentuk dialog yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan kembali pada kelompok mereka. Kelompok mereka maksudnya ini ke kelompok yang baik ya, dengan karakter yang lebih kuat, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat. Oke Bapak Ibu, di slide ini ada contoh kasus ya. Ada contoh kasus. Silakan Bapak Ibu baca. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai? Ya. Jadi pada kasus ini adalah di mana ada suasana dalam kelas yang tidak kondusif karena diskriminasi. Diskriminasi yaitu anak-anak perempuan mereka dikucilkan. Setiap ada pembagian kelompok, mereka tidak anak laki-laki tidak pernah mau bergabung. Nah, kalau kita merujuk pada posisi penghukum, kita langsung memberikan anak-anak hukuman. Kamu ini tidak boleh seperti itu, atau dengan kata-kata seperti itu ya, tidak bagus. Coba kalau kamu dibuat seperti itu. Nah, tetapi dengan adanya penerapan budaya positif yaitu restitusi, kita dapat melakukan proses dialog. Proses dialog. Nah,
berkaitan dengan proses dialog. Di sini kita bisa mengambil posisi kita sebagai guru, posisi untuk melakukan proses dialog. Apa posisi yang mana yang tepat kira-kira? Posisi mana? Ya, posisi manajer adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita melakukan dialog dengan murid itu adalah berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi restitusi adalah cara menanamkan disiplin pada murid sebagai bagian dari budaya positif, dengan guru sebagai posisi kontrolnya adalah manajer. Restitusi membimbing murid berdisiplin positif agar murid merdeka, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, bagaimana pelaksanaannya dalam penerapan restitusi? Ada 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas. Prinsip dalam menstabilkan identitas. Jadi ada prinsip yang kita pegang. Pertama, membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Berperan menggeser dari identitas gagal menuju identitas sukses. Kemudian, jangan mengkritik murid yang mengalami identitas gagal. Nah, dengan prinsip itu kita dapat mengajukan pertanyaan. Dari kelima pertanyaan ini, tidak semua ya Bapak Ibu kita harus ajukan. Kita sesuaikan, kita kondisikan, tergantung konteks permasalahannya. Kemudian dalam tahapan segitiga restitusi tidak harus memulai dari menstabilkan identitas, tapi seperti yang saya katakan, dilihat dari konteks permasalahan. Ya. Nah, kalau pada permasalahan yang memang menurut kita luar biasa menyimpang, kita gunakan secara berurut tahapan ini. Kalau misalkan konteksnya hanya membuang sampah, kita bisa langsung menanyakan, apakah menurut kamu membuang sampah itu baik? Seperti itu. Kemudian, apa keyakinan yang kamu pahami tentang lingkungan? Bisa seperti itu. Jadi tergantung pada konteks permasalahan. Terkait dengan menstabilkan identitas, pertanyaan yang bisa kita ajukan bukan hanya pertanyaan, tapi berupa pernyataan. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan masalah ini, tetapi fokus bagaimana memperbaiki kesalahan ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik bagi dirimu sendiri? Nah, berkait dengan pengalaman saya pada kasus yang tadi saya tampilkan tentang diskriminasi, di sini saya mengatakan bahwa apakah saat ini kamu tengah menjadi orang baik bagi dirimu sendiri? Nah, kita kaitkan bagaimana jika seandainya kamu yang berada di posisi itu. Kamu berada di dalam suatu komunitas, dalam satu kelompok, temanmu tidak mau memasukkan kamu dalam kelompok. Bagaimana perasaanmu? Jawabannya tidak nyaman, Ibu, tidak enak. Nah, seperti itu juga temanmu. Jadi kita buat dalam tahap menstabilkan identitas.
Kemudian tahapan validasi tindakan salah. Prinsip tahapan validasi tindakan salah. Memahami perilaku sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tertentu. Nanti kita akan sangkut pautkan mengenai perilaku itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Kemudian, menggeser tindakan stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan dan pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak memojokkan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu tidak melakukannya tanpa alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, saya kembalikan pada kasus tadi yang saya sampaikan kepada anak yang melakukan tindakan diskriminasi adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Setelah proses dialog, ternyata yang saya dapatkan informasi, anak tersebut mereka justru malah mau menghindari masalah yang lebih besar. Masalah yang lebih besar, yakni katanya kalau satu kelompok dengan anak perempuan digara-gara kita pacaran. Seperti itu, makanya mereka hindari. Ternyata ada sesuatu yang sangat penting yang mereka lindungi. Mereka mau agar lebih permasalahan tidak lebih meluas. Dengan alasan seperti itu, saya lanjutkan dengan pernyataan. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Di sini anak-anak mau melakukan perilaku yang baru. Kita kaitkan dengan keyakinan. Sebelum mereka mempelajari perilaku baru tersebut, kita kaitkan dengan tahapan menanyakan keyakinan. Nah, prinsip dalam menanyakan keyakinan, pertama, murid memiliki motivasi intrinsik. Menggeser tindakan stimulus menjadi proaktif. Kemudian perilaku divalidasi identitas sukses telah stabil, baru kita kaitkan keyakinan. Kalau belum stabil identitasnya, maka kita tidak boleh langsung mengaitkan pada keyakinannya. Karena identitas sukses tadi telah stabil, dia mengakui ya dia melakukan itu karena ada sesuatu yang dilindungi. Dia tidak ingin digara-gara pacaran, padahal mereka tidak pacaran. Nah, setelah identitas itu tersukses, artinya tervalidasi, baru kita kaitkan dengan keyakinan. Kita tanyakan, menurut kamu sikap itu baik? Tentu dia jawab tidak. Kebajikan apa yang telah kita sepakati? Saling menghormati, saling menghargai. Nah, dengan sikap seperti tadi yang kalian lakukan, tidak mau memasukkan temanmu, apakah itu sikap menghargai dan menghormati? Mereka jawabnya tidak. Nah, mereka yakini bahwa saling menghormati dan meyakini itu sikap yang baik. Tapi mereka tetap juga tidak mau karena ada yang dilindungi. Di sini sudah kita sebagai guru mengarahkan, posisi kita mengarahkan murid. Kita mengajak mereka, maukah mempelajari sikap yang baru? Dia mau. Ternyata apa sikap yang baru? Yaitu kita harus percaya diri. Apakah Bapak Ibu bisa mengaitkan nilai percaya diri pada ini? Ya, bisa ya? Ya. Percaya diri. Kita harus percaya diri bahwa perbuatan kita ini adalah baik. Tidak perlu kita mau mendengar omongan teman-teman bilang kau pacaran. Kalau kamu tidak pacaran, kenapa kamu harus mau dengarkan? Jadi percaya diri bahwa perbuatanmu itu selama
tidak melanggar aturan. Yang kamu yakini itu baik, lakukan. Itulah sifat atau perilaku baru yang kita tawarkan kepada anak-anak. Jadi dengan cara itu mereka berpikir, ya biar kalau digara-gara, kalau tidak betul, biar saja. Nah, dari situ mereka sudah mau bersosialisasi dengan teman mereka yang berjenis kelamin perempuan, tanpa lagi mereka mau menghiraukan digara-gara, karena mereka sudah punya sikap karakter baru yang tumbuh, budaya positif baru yang tumbuh dalam dirinya, yakni tidak perlu mendengarkan perkataan selama yang kita lakukan itu baik, lakukan. Itu adalah percaya diri. Nah, Bapak Ibu, pernyataan dalam mewujudkan disiplin positif. Bapak Ibu lihat di situ ada tulisan berwarna merah. Ada. Tulisannya apa? Warning. Warning. Bahasa Inggris ya. Ya. What is the meaning? Peringatan. Ya, penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Menurut Bapak Ibu ini materinya luar biasa tidak? Penghargaan sama nilainya dengan menghukum. Saya Bapak Ibu waktu mempelajari materi ini saya tuliskan begini di modul di elemen. Materinya luar biasa sekali. Karena di satu sisi dia positif, di satu sisi dia negatif. Penghargaan yang selama ini kita pahami adalah sesuatu yang baik. Tapi ternyata penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum. Sehingga dikatakan bahwa penghargaan itu tidak efektif dalam mewujudkan disiplin positif yang mengarah pada budaya positif. Mengapa penghargaan itu tidak efektif? Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya seperti ini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sebuah kelas, seorang anak memiliki guru. Gurunya ini kalau dia masuk ke dalam kelas, anak-anak selalu diberikan tanda bintang. Dikasih tanda bintang. Berarti anaknya rajin dan masuk kelas. Namun tiba saatnya guru tersebut berganti. Guru tersebut tidak sempat masuk ya, digantikan oleh guru lain. Apa yang terjadi? Anak-anak tersebut tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan kalau masuk kelas itu mengucapkan salam apa, karena gurunya berganti, karena penghargaan yang biasa diberikan tidak mereka dapatkan. Jadi ini memberikan makna bahwa penghargaan itu hanya bersifat sementara, bukan dari dalam diri anak-anak. Jadi tidak efektif. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Yang bagaimana ini penghargaan merusak hubungan? Bapak Ibu memahami makna penghargaan merusak hubungan? Kita kaitkan dengan konteks kita sebagai seorang guru. Apakah kita pernah merasa bahwa penghargaan yang kita berikan itu ternyata merusak hubungan? Maksudnya seperti apa? Hubungan dengan siapa? Hubungan kalau dalam konteks di kelas, hubungan antara sama murid. Sama murid atau Iya. Guru dengan murid. Di sini kita konsepkan diri kita dalam ruang lingkup posisi kita sebagai guru. Nah, baiklah saya akan jelaskan penghargaan merusak hubungan. Maksudnya anak-anak yang misalkan dia juara 1, juara 2, juara 3 dikasih penghargaan, kasih hadiah, pulpen, buku, seperti itu. Nah, dampaknya apa? Menimbulkan rasa iri pada teman-teman yang lain. Tapi kalau dulu kita berpikirnya begini,
kita buat seperti itu supaya anak-anak lain termotivasi, ya. Itu tujuan kita ya, termotivasi. Namun konsep yang sebenarnya adalah merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi anak-anak itu kalau dikasih hadiah besar, dijadi kalau kamu menang ini, hadiahnya ini. Kalau kamu menang juara ini, hadiahnya ini. Jadi mereka itu melakukan sesuatu bukan karena ingin melakukan sesuatu yang terbaik, tapi karena adanya iming-iming. Oh, lebih besar. Dan bukan itu yang kita harapkan dalam penerapan budaya positif. Yang kita inginkan, hal-hal yang dilakukan anak itu adalah sesuatu yang dia yakini baik dan itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian penghargaan menghukum motivasi dalam diri. Jadi nanti ada penghargaan baru mau berbuat baik, berbuat sesuatu yang ekspektasinya bagus. Kalau tidak ada penghargaan, tidak. Ini maksudnya penghargaan itu menghukum motivasi. Yang seharusnya capaian kompetensi yang diperoleh siswa secara umum diapresiasi dalam bentuk penghargaan. Namun, penghargaan terbaik secara ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan sesungguhnya. Wah, kamu hebat. Ayo ditingkatkan lagi belajarnya ya nak. Seperti itu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dari sini Bapak Ibu paham makna dari sini? Ya, jadi kalau diiming-imingi sesuatu berarti kita yakin mereka itu tidak bisa berbuat. Mereka mau berbuat karena ada sesuatu. Itu makna dari kita tidak percaya dengan kemampuan mereka. Selanjutnya, materi yang berkaitan dalam penerapan budaya positif. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini ada pada setiap anak didik kita. Bapak dan Ibu pasti pernah mendapatkan anak-anak yang suka di dalam kelas mengganggu teman-temannya. Itu karena mereka membutuhkan kebutuhan dasar kasih sayang. Kemudian mungkin kita dapatkan anak-anak dalam kelas kalau kita menjelaskan dia suka bergerak ke sana kemari. Nah, itu dia menginginkan satu kebebasan. Kemudian ada juga anak-anak yang maunya belajar itu dia ingin di luar, dia tidak ingin dalam kelas. Itu kesenangan. Kemudian penguasaan. Ada anak-anak yang selalu ingin tampil. Anak-anak siapa yang ingin maju? Saya kok. Anak-anak saya lagi. Dia yang ingin menonjol. Berarti dia butuh penguasaan. Nah, berdasarkan 5 kebutuhan dasar tersebut, bagaimana kita sebagai guru mengarahkan dan membina kebutuhan dasar tersebut agar mengarah kepada budaya positif. Seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Anak
buat usil itu haus akan kasih sayang. Mungkin di keluarganya dia tidak mendapatkan kasih sayang. Nah, kita sebagai guru dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, ini ada contoh kasus. Buktinya, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi sesuatu seperti Ibu Dina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup, ya. Alternatifnya banyak. Bertahan hidup, ya. Ya, bisa juga penguasaan karena dia merasa saya di sini saya berkuasa, sehingga dia maunya mau mengambil makanan temannya. Atau bisa juga karena kesenangan. Oh, menunya temannya yang satu ayam, oh menu temannya yang satu telur. Dia ingin coba-coba semuanya. Itu kan kebutuhan dasarnya adalah dia senang dengan seperti itu. Dia mau berekspresi dengan rasa. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kita ketahui bahwa ternyata perilaku itu karena beberapa faktor, motivasi, kebutuhan, itu semua adalah yang mendasari atau yang mendorong motivasi perilaku anak didik kita. Nah, sekarang tugas kita sebagai guru adalah memberikan dunia berkualitas. Adalah yang seperti apa dunia berkualitas itu? Terpenuhi kebutuhannya dan hal-hal baik dalam hidupnya. Kalau tadi contohnya kasus si Doni, misalkan di kebutuhannya bertahan hidup, dia belum makan dari rumahnya, ya. Nah, kita sebagai guru, bagaimana kita memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut? Apakah kita akan memberikan dia makan? Tidak kan? Nah, di sini kita kembalikan posisi manajer. Kita bisa melakukan proses dialog. Doni, kalau mau ke sekolah sarapan dulu supaya tidak lapar sampai di sekolah. Bagaimana kalau laparnya mah tidak harus belajar? Tidak kan? Seperti itu proses-proses dialog yang dapat kita lakukan pada kegiatan segitiga restitusi. Karena anak memiliki gambaran dunia yang mereka inginkan. Luar biasa dunia anak ini ya, untuk kita pahami. Guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid. Maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, setelah kita pahami konsep-konsep yang berkaitan dalam menumbuhkan atau mewujudkan budaya positif, mulai dari kita pahami budaya positif itu apa, kita kaitkan dengan nilai kebajikan, kita kaitkan dengan posisi kontrol, kita kaitkan dengan motivasi, kita kaitkan dengan kebutuhan murid. Nah, sekarang hal yang kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Dari kata yakin. Bapak Ibu, adakah yang dapat memberikan persepsi, gambaran mengenai keyakinan? Kenapa bukan peraturan ya? Kok
Kok keyakinan? Kalau peraturan itu belum tentu dilaksanakan karena bukan lahir dari mereka sendiri. Tapi kalau keyakinan itu kan sama dengan kesepakatan. Nah, itu lahir dari siswa tersebut. Nah, karena sudah lahir dari mereka, secara tidak langsung itu mereka akan laksanakan atau lakukan. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Bapak Kepala Sekolah. Kasih apapun untuk Bapak Kepala Sekolah dalam memberikan gambaran persepsi tentang keyakinan. Karena keyakinan itu sesuatu yang sangat prinsipil ya, berasal dari hati. Kalau peraturan kan belum tentu dengan sesuai yang mereka inginkan, tapi kalau keyakinan berdasarkan apa yang mereka yakini. Sepakat Bapak Ibu dengan penggunaan keyakinan kelas? Nah, dalam melaksanakan keyakinan kelas itu kita tidak bisa lakukan sendiri. Oh, kita mau bilang, oh, berhormat pada guru, menjaga kebersihan lingkungan. Tidak. Kalau kita buat sendiri berarti kita ingin melakukan. Tapi dengan melibatkan murid. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan bersama dengan murid, melakukan bagaimana kita menentukan keyakinan kelas yang kita yakini berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan yang dipahami. Oh, ini baik, ini yang harus dilakukan. Menjaga lingkungan, oh ini baik, berkaitan dengan kebersihan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah terbentuknya keyakinan kelas, kita dapat melaksanakan yang tadi sudah kita pelajari bersama, yakni program restitusi. Program yang mengembalikan anak pada karakter yang baik, dari identitas gagal menjadi ke arah identitas sukses. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kesimpulan. Membentuk keyakinan kelas merupakan langkah awal membentuk disiplin positif. Setiap tindakan murid dilandasi oleh kebutuhan yang ingin dia penuhi serta motivasi melakukan tindakan. Sangat penting membangun motivasi dalam diri sebagai dasar mewujudkan disiplin positif. Restitusi adalah pilihan program pembentukan karakter dengan posisi guru sebagai seorang manajer. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menutup kegiatan kita, mari kita lihat bersama-sama sebuah asas dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Seorang petani yang menanam jagung tidak akan berubah menjadi padi. Betul Bapak Ibu? Tetapi yang dapat diberikan adalah dengan memberikan perawatan tumbuh kembangnya. Demikian halnya dengan mendidik. Seorang pendidik memberikan dorongan positif dengan memberikan motivasi dan bimbingan mengenai proses murid, diberikan kebebasan dalam mengekspresikan hasil gagasan pemikirannya. Jadi itulah makna pendidikan. Kita guru tidak dapat mengarahkan murid untuk menjadi ini, tetapi kita membimbing, membina, mendampingi murid mencapai kebahagiaannya sesuai dengan tugas kita sebagai seorang guru mengajar dan mendidik. Di dalam dunia pendidikan, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, tumbuh dan hidupnya potensi yang ada dengan mengerahkan segala upaya memajukan budi
pekerti pikiran dan jasmani agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidupnya. Jadi kita sebagai guru mengajarkan pendidikan karakter tujuannya memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita semua dapat menerapkan hal-hal yang kita ketahui bersama hari ini dalam rangka mewujudkan capaian kompetensi anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.